Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin awalin wal akhirin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan mengusung tema istiqomah dalam beribadah. Kata yang sederhana namun berat maknanya. Artinya, di saat saya menyampaikan tausiah, itu bukan berarti bahwa saya sudah sukses dalam beribadah, karena sesungguhnya saya pun masih belajar untuk bagaimana agar bisa istiqomah. Sebab terkadang kita ingin ingat, tapi syaitan mengajari kita lupa. Begitupun dengan hawa nafsu yang seringkali menghalangi. Manusia mempunyai musuh dua, syaitan yang aduwwun mubin dan hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Biarpun kita kenal, kita faham kebaikan dan sebagainya, dan kita sadar bahwasanya apapun kebaikan yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala. Tapi terkadang kita kalah dengan hawa nafsu kita, sehingga untuk bangun malam sendiri pun terlihat hawa nafsu begitu kuatnya hingga menghalangi kita untuk beribadah, sehingga batal dia ngerti, dia faham. Atau ketika sore hari dia meniatkan untuk bangun tahajud malam nanti, terkadang dia mampu, sekali bisa ia kerjakan, tapi besok dan seterusnya dia tak mampu, dia kalah dengan hawa nafsunya. Tafakurlah, mengenal Allah dengan benar itu adalah kembali kepada keimanan. Sesuai dengan kadar keyakinanmu, itulah engkau akan berbuat. Kalau keyakinanmu berkurang, tentu akan kurang. Seperti keyakinan seorang pegawai di pabrik. Keyakinannya seberapa besar dia mendapatkan gaji di akhir bulan. Dia yakin, padahal bosnya bisa saja berbohong dan bangkrut di akhir bulan. Namun, karena dia menduga setiap akhir bulan akan mendapat gaji, dia istiqomah setiap pagi, kerja berangkat jam 5. Jadi bayangan mereka di akhir bulan adalah mereka langsung ke kantor dan dapat uang. Padahal bosnya bisa saja berbohong. Sama juga dengan ibadah. Apakah kita tidak percaya Allah akan memberi kita pahala? Kalau kita percaya, lalu kenapa kita malas? Apakah pada waktu itu kita lupa dengan Allah? Kemudian yang menjadikan lupa siapa? Hawa nafsu dan syaitan. Bukan secara sengaja kita lupa kepada Allah, tapi oleh syaitan kita ditunjukkan yang lainnya, yang tampak lebih indah, yang tampak lebih menyenangkan, yang tampak lebih menyilaukan mata. Kalau lupa kepada Allah, ahli iman tidak, tetap iman kepada Allah. Akan tetapi wa id zayyana lahum syaitan, syaitan itu menghiasi. Jadi sebetulnya saya ingin berbuat kebaikan, namun oleh syaitan dialihkan, sehingga melelehlah kita oleh hawa nafsu. Jadi harus kita pertama menguatkan iman, dan insya Allah sudah beres. Semakin kuat imanmu, semakin mudah beribadah. Misalnya, ada orang yang ibadahnya tidak istiqomah tahajud. Kemarin malam tahajud, malam tadi tidak. Lantas kenapa dia tidak bangun? Kemarin malam Allah kasih pahala tidak? Lalu malam tadi kira-kira Allah kasih pahala tidak? Seharusnya kemarin malam dengan malam ini pun tidak ada bedanya, karena Allah sudah pasti memberi kita pahala. Hal ini terjadi sebab kita sudah lupa dengan Allah. Jadi pertama adalah untuk mengistiqomahkan khusyuk di dalam sholat adalah keimanan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba di saat menghadap Allah dan dia sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah di hadapan Allah, maka baginya adalah mudah khusyuk. Tapi lagi-lagi dia kenapa tidak khusyuk? Dia ingat bahwasanya tokonya, ingat hutangnya, Masya Allah, ingat dunianya. Maka di saat seperti itu menjadi terkurangi kekhusyuannya. Ini lagi-lagi kembali kepada bagaimana kita semakin yakin kepada Allah, dan kita harus bisa mengarahkan di saat kita melakukan sholat kepada Allah. Misalnya, di dalam khusyuk, di dalam sholat itu yang perlu kita perhatikan adalah bacaan dalam sholat. Kita ikat pikiran kita dengan yang kita baca, sehingga merenungi bacaan sholat itu hakikat khusyuk. Kemudian langkah selanjutnya dalam istiqomah adalah urusan zahir. Zahir di sini maksudnya adalah teman pergaulan. Kalau teman kita rajin, tentu kita akan terbawa. Kalau teman kita ahli ibadah, kita akan menjadi ahli ibadah. Kalau teman kita ahli maksiat, kita pun akan menjadi ahli maksiat.
Demi menghindari kemaksiatan, kita perlu banyak teman, karena sesama teman sudah pasti akan saling mengingatkan. Maka dikatakan teman yang baik itulah yang menjaga keistiqomahan kita. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dan kekhusyuan di dalam sholat. Sebab semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita mengkhusyuk-khusyukkan di dalam badan kita, belum tentu khusyuk. Maka jangan lupa untuk selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala permohonan yang serius, dan juga mohon agar senantiasa istiqomah dalam beribadah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kealfaan. Saya hanyalah penyampai, bukan ulama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.